Perkenalkan, saya Dr. Noni Novisari Suroso, spesialis paru konsultan dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUSU. Video ini akan menceritakan tentang anamnesis sistem respirasi. Anamnesis sistem respirasi terdiri dari saluran nafas yang dimulai dari hidung hingga bronchiolus terminalis dan parenkim paru, yaitu bronchiolus respiratorius dan alveolus. Anamnesis merupakan komponen penting dalam penegakan diagnosis hampir seluruh penyakit, termasuk penyakit-penyakit respirasi. Dengan anamnesis yang baik, seorang dokter dapat menegakkan 80% dari diagnosis. Pada masalah respirasi, umumnya urutan anamnesis yang baik adalah 1. Keluhan utama. Pada gangguan respirasi, keluhan utama yang lazim ditanyakan adalah sesak nafas, batuk dengan atau tanpa dahak, batuk darah, dan nyeri dada. Kemudian dapat dilakukan penjabaran dari tiap keluhan utama, seperti onset, frekuensi, dan kapan-kapan gejala timbul. Lokasi jika nyeri dada, faktor yang perberat dan memperingan, dan kemudian tindakan yang sudah dilakukan dalam mengatasi keluhan utama tersebut. Apabila terdapat batuk berdahak, harus ditanyakan volume, warna, dan bau dari dahak tersebut. Pada asma dan PPOK, frekuensi dan kapan-kapan gejala timbul, serta dampak keluhan utama pada aktivitas pasien perlu ditanyakan secara rinci untuk menilai derajat dan klasifikasi dari penyakit tersebut. Yang kedua, keluhan tambahan. Keluhan tambahan yang lazim ditanyakan adalah kelainan sistemik yang menyertai keluhan utama seperti demam, keringat malam, penurunan berat badan, dan selera makan. Pada demam, perlu ditanyakan onset dan gejala spesifik pada demam, seperti demam yang hanya terjadi pada sore hari atau disertai dengan menggigil dan suhu saat demam. Selain itu, riwayat atopi juga perlu ditanyakan pada pasien jika dicurigai terdapat asma atau gangguan hipersensitivitas lainnya. Yang ketiga, riwayat penyakit terdahulu. Pada beberapa penyakit, kadang kondisi penyakit ini dapat merupakan akibat tidak tuntasnya penyakit di masa terdahulu atau merupakan komplikasi dari penyakit terdahulu. Sejalan dengan ini, dapat ditanya langsung riwayat pengobatannya. Contohnya, pada kasus TB paru yang dapat berkembang menjadi bronkiektasis, efusi pleura, sindrom obstruksi pasca tuberkulosis, dan lainnya. Yang keempat, riwayat penggunaan obat. Riwayat penggunaan obat kadang dapat menjadi etiologi dari gangguan-gangguan respirasi, seperti riwayat penggunaan captopril yang dapat memiliki efek samping berupa batuk, atau obatan-obatan anti-koagulan dan anti-platelet yang dapat menyebabkan batuk darah. Yang kelima, riwayat penyakit keluarga. Untuk menilai adakah riwayat penyakit tertentu yang dapat bersifat inherited atau diturunkan pada pasien. Faktor risiko seperti alergi dan keganasan juga memiliki keterlibatan genetik. Selain itu, riwayat penyakit keluarga juga dapat memberikan informasi mengenai riwayat kontak pasien dengan penderita penyakit menular seperti tuberkulosis. Yang keenam, riwayat sosial. Perlu ditanyakan mengenai kebiasaan-kebiasaan pasien, terutama rokok, sejak kapan, dan beberapa batang dalam satu hari. Hobi yang dapat menjadi faktor pencetus gangguan respirasi, seperti kebiasaan memelihara binatang yang berbulu atau menanam bunga. Selain itu, juga perlu ditanyakan bagaimana interaksi pasien dengan lingkungannya,
karena pasien-pasien dengan gangguan psikiatri kadang dapat datang dengan masalah-masalah respirasi, terutama sesak napas. Demikianlah poin-poin penting yang perlu ditanyakan dalam anamnesis. Oke, selamat pagi. Pagi, ya, perkenalkan nama saya Dr. Noni Suroso, spesialis paru. Pada hari ini saya bertugas ya. Nah, nama Bapak siapa? Dari dokter. Oh, Dery. Kemudian tinggal di mana? Di Jalan Setiabudi Medan, dokter. Usianya berapa ya Dery ya? Sekarang 22 tahun, dokter. Oke. Nah, kemudian status pernikahan sudah menikah atau belum? Belum menikah, dokter. Belum menikah ya. Baik ya. Kenapa ini Dery sampai datang ke saya? Jadi belakangan ini saya mesti merasa sesak napas, dokter. Oh, sesak napas. Kapan itu dirasakan sesak napasnya? Sering, dokter, apalagi kalau misalnya kena debu, di Oh, hewan. bulu hewan ya. Nah, sesak napasnya dirasakan dalam waktu kurun seminggu atau 2 minggu ini, atau sudah berlalu-larut sampai berapa bulan begitu? Sekitar 1 minggu ini sering. 1 minggu ya. 1 minggu ini dirasakan dari itu rasanya hilang timbul atau sesak napasnya makin berat dalam berapa hari ini? Hilang timbul, dokter. Hilang timbul ya. Kemudian sesak napasnya itu dirasakan memberat pada malam hari atau siang hari? Pada malam hari misalnya. Ketika jam berapa itu Dery? Apa terbangun waktu ketika jam 2 atau jam 3 dini hari? Sekitar jam 2 jam 3 dini hari, dokter. Oh ya. Kemudian sesak napasnya itu selain waktu ketika bangun ketika malam hari, ada nggak sesak napasnya berhubungan dengan misalnya pekerjaan tertentu atau berjalan jauh kira-kira sekitar 100 meter, atau sesak napasnya berhubungan dengan posisi tertentu, misalnya sesak napasnya terbangun ketika malam hari posisinya duduk atau miring, gimana tuh Dery? Untuk posisi kayak gitu nggak ada sesak, dokter. Cuma sesaknya itu muncul saat misalnya olahraga lelah gitu, dokter. Jadi tiba-tiba sesak. Tiba-tiba sesak. Kemudian kalau dalam posisi tertentu tidak ada ya keluhannya. Kemudian sesak napasnya ada nggak berbunyi seperti i gitu? Ada, dokter. Ada ya. Nah, sebelumnya ini pernah nggak Dery rasakan dalam kurun waktu berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu? Dulu waktu usia 12 tahun saya juga pernah pertama kali sesak juga pernah, dokter. Diikutin suara yang seperti tadi juga pernah. Oh iya, itu sampai dirawat rumah sakit atau berobat aja di IGD atau dikasih obat-obatan seperti obat semprot, obat inhaler ya, itu ada? Ada, dokter, masuk IGD, habis itu dikasih obat semprot tadi. Oh, semprot. Cuman selesai itu habis itu nggak pakai lagi. Sekali itu aja ya. Jadi ketika itu aja serangannya. Iya. Dalam kurun waktu berapa tahun belakangan ini tidak ada ya. Oke. Nah, apa pemicunya sesak napasnya itu? Dulu pada usia 12 tahun itu saya pernah melihara kucing, dokter. Oh, melihara kucing. Jadi pemicunya oleh karena paparan dari bulu-bulu binatang kucing ya. Terus kemudian kalau misalnya dari itu ada nggak dirasakan bersin tiap pagi, ataukah terpapar misalnya ada sari bunga di sekitarnya di halaman ya, di rumah, itu gimana deh? Iya, itu juga bisa kadang karena bersin tiap pagi aja kena sari bunga jadi bersin, jadi sering sesak juga, dokter. Oke. Nah, di keluarga ada nggak seperti itu juga dari keluhan seperti dari apakah ada di keluarga orang tua, ibu atau ayah menderita sama seperti Dery? Ini kan mengarah ke asma. Pemicunya kan bisa dari bulu tadi ya, bulu hewan, atau kemudian sari-sari bunga, mungkin di halaman ada kebun bunga. Itu gimana Dery? Di keluarga ibu juga ada asma, dokter. Selain ibu ada juga adik sendiri riwayatnya nggak asma, tapi dia kayak kata dokter sebelumnya gatal-gatal, dermatitis kontak, dokter. Oh, berarti di keluarga ibu dan adik ya ada riwayat alergi ya. Yang ibu adalah asma, adik sementara ada dermatitis kontak. Nah, Dery apakah ada juga alergi seperti adiknya Dery? Itu ada gatal-gatal setiap kalau misalnya makan makanan yang seperti seafood gitu ada? Ada, dokter, alergi seafood. Alergi seafood. Jadi berarti tidak ada lagi konsumsi ya di seafood ya. Nah, selain seperti tadi sesak, ada lagi dari keluhannya seperti batuk gitu? Ada batuk sebelum sesak, biasanya diawali dengan batuk. Batuknya hampir sama nggak? Kira-kira dalam waktu seminggu ini? Sama, dokter. Batuknya itu lebih beratnya pada siang hari atau malam hari? Pada malam hari juga.
Kira-kira malam harinya itu jam 3 pagi atau jam 4 atau jam 11 malam gitu. Sudah sama dok, sekitar jam 2 jam 3 dini hari juga. Nah, dalam kurun waktu seminggu ini berapa kali itu Dery merasakan gejala seperti malam batuk atau sesak itu? Kira-kira misalnya 2 atau 3 kali dalam seminggu ini? Kalau saya tidak salah sekitar ini sekitar 2 kali dok. 2 kali dalam seminggu ini ya. Terus kemudian memberatnya diikuti dengan sesak napas ya. Nah, batuk itu ada berdahak nggak, Dery? Ada dok. Warna dahaknya Putih. putih encer ya. Kira-kira volumenya tidak banyak. Tidak banyak, sekitar 1 sendok makan. 1 sendok makan. Kemudian ada nggak kira-kira bau gitu waktu dahaknya, waktu keluar dahaknya bau? Tidak ada ya. Kemudian waktu ketika batuk berdahak itu ada pernah riwayat sebelumnya bercak darah gitu pernah Tidak. keluar? Oh, berarti tidak ada ya riwayat batuk darah. Nah, selain itu ada nggak keluhan seperti nyeri dada? Tidak ada. Tidak ada dok. Demam ada belakangan ini, jadi sebelum sesak batuk ada demam? Tidak ada dok. Oke. Nah, kalau misalnya tidak ada demam, apakah ada pernah Dery dalam kurun waktu 2 minggu ini seperti mengeluh ada keringat berlebihan waktu ketika malam hari sampai berganti baju atau spraynya basah? Tidak ada dok. Tidak ada ya? Oke, baik. Nah, kemudian selain itu ada nyeri menelan nggak atau ada suara serak? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, sebelum itu setelah sudah kita tahu bahwa riwayat keluarga, nah Dery pernah nggak mengkonsumsi obat-obat seperti yang obat 6 bulan itu, TBC atau menderita TBC gitu? Tidak pernah? Tidak pernah. Kemudian riwayat keluarga apakah ada menderita seperti kanker atau diabetes, tekanan darah tinggi atau hipertensi? Setahu saya tidak ada sih. Tidak ada ya. Oke, baik ya. Nah, kemudian setelah ini saya mau agak bertanya privasi ya, Dery ya. Pernah konsumsi alkohol? Sampai saat ini belum pernah. Ya, apakah dengan obat-obat yang terlarang seperti sabu-sabu atau heroin atau sejenisnya obat narkotika? Tidak pernah juga. Oh, alhamdulillah. Kemudian apakah ada juga Dery merokok? Pernah dulu waktu SMA. Oh, SMA ya. Oh, jadi sekarang lagi nggak pengaruh pergaulannya. Oh iya, baik. Nah, ini kan saya udah bertanya ya sama Dery tadi dari melakukan anamnesis. Jadi berdasarkan kesimpulan semua bahwa Dery ini mengalami namanya diagnosis sementara saya adalah serangan asma ya. Karena riwayat sebelumnya Dery kan ada dulu pernah sejak umur 12 tahun yang mengalami serangan ini, namun asmanya tidak terkontrol ya kan. Nah, kemudian kembali lagi dengan pemicunya kemungkinan bisa dari debu ya atau dari lingkungan sekitar di rumah ya. Nah, makanya itu untuk menentukan atau melanjutkan pemeriksaannya harus ada pemeriksaan seperti laboratorium ya, untuk ronsen, kemudian sebelum itu kita lanjutkan pemeriksaan fisik ya. Apakah Dery bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih ya Dery ya.